Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dokter. Perkenalkan, nama saya Alika Ajriya Nurdaifina dengan NIM 2511111112001. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait sistem reproduksi pria. Sebelum memasuki materi, saya izin membacakan tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ reproduksi pada pria, baik organ internal maupun eksternal secara tepat. Yang kedua, menguraikan proses spermatogenesis beserta tahapan dan sel-sel yang terlibat dalam pembentukan sperma. Yang ketiga, mengidentifikasi jalur perjalanan sperma mulai dari testis sampai keluar melalui uretra. Yang keempat, menjelaskan peran masing-masing kelenjar aksesoris, contohnya seperti vesicula seminalis, prostat, kelenjar Cooper dalam pembentukan semen. Yang kelima, menganalisis regulasi hormonal yang melibatkan GnRH, FSH, LH, testosteron, dan inhibin dalam mengatur fungsi reproduksi pria. Yang keenam, menggambarkan struktur sperma dan fungsinya dalam proses fertilisasi. Yang ketujuh, menilai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas sperma. Contohnya termasuk gaya hidup, suhu, nutrisi, dan paparan lingkungan. Yang kedelapan, menjelaskan fungsi fisiologis semen serta komposisi cairan seminal. Yang kesembilan, menjelaskan mekanisme ereksi, ejakulasi, dan kontrol saraf yang mengatur kedua proses tersebut. Dan yang terakhir dan yang kesepuluh, menerapkan pengetahuan tentang sistem reproduksi pria untuk memahami gangguan reproduksi seperti infertilitas, varikokel, prostatitis, atau gangguan hormonal. Baik, saya lanjutkan ke materi. Jadi, sistem reproduksi laki-laki berfungsi menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Makanya bisa terjadi fertilisasi. Nah, ada beberapa organ yang ada di reproduksi laki-laki. Yang pertama ada vas deferens, ada penis, ada testis, ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, ada kelenjar Cooper, ada epididymis. Baik, saya lanjutkan ke organ reproduksi internalnya. Yang pertama merupakan testis. Nah, testis sendiri itu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Dia juga memproduksi sperma di dalam tubulus seminiferus, menghasilkan hormon testosteron melalui sel Leydig. Di dalam testis terdapat sel Sertoli yang memberi nutrisi dan melindungi sel-sel spermatogenik selama perkembangan. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok panjang tempat sperma dimatangkan dan disimpan sementara. Disinilah sperma mendapat kemampuan bergerak atau motilitas dan kemampuan membuahi. Yang ketiga merupakan vas deferens. Jadi saluran ini membawa sperma dari epididymis menuju uretra pada saat ejakulasi. Vas deferens dapat menyimpan sperma dalam waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya adalah vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis ini merupakan kelenjar, yaitu kelenjar yang menghasilkan sekitar 60% dari volume semen, kaya akan fruktosa sebagai sumber energi sperma, serta prostaglandin yang membantu motilitas. Lalu selanjutnya ada kelenjar prostat. Prostat menghasilkan cairan yang bersifat sedikit basa untuk menetralkan lingkungan asam oleh vagina, sehingga memperpanjang usia hidup sperma sendiri. Lalu cairan prostat juga mengandung enzim PSA yang membantu mencairkan semen setelah ejakulasi. Lalu yang terakhir ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper menghasilkan cairan pra-ejakulasi untuk melumasi uretra sekaligus menetralkan sisa urin yang bersifat asam agar jalur aman bagi sperma. Nah, lalu yang kedua ada organ reproduksi eksternal dari pria. Yang pertama adalah testis. Nah, testis ini merupakan organ kopulasi pria yang terdiri dari 3 jaringan erektil, 2 corpora cavernosa, dan 1 corpus spongiosum. Saat terangsang, aliran darah meningkat sehingga penis mengalami ereksi dan memungkinkan ejakulasi serta pembuangan urin. Lalu yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi untuk menjaga suhu testis tetap lebih dingin, kurang lebih sekitar
2 hingga 3 derajat Celcius dari suhu tubuh sendiri. Suhu yang lebih rendah penting untuk membentukkan sperma yang normal. Lalu di sini ada jalur perjalanan dari sperma. Jadi urutan keluarnya sperma dimulai dari testis, lalu dilanjutkan yang kedua dengan epididymis, lalu dilanjutkan yang ketiga dengan vas deferens, lalu dilanjutkan yang keempat ductus ejaculatorius, lalu dilanjutkan dengan yang kelima uretra, dan yang terakhir adalah penis. Lalu selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang berlangsung di tubulus seminiferus. Nah, tahapannya bisa dilihat juga dari gambar. Yang pertama merupakan spermatogonium atau sel induk. Dilihat sendiri dari foto. Lalu yang kedua ada spermatosit primer. Itu sudah sekunder. Lalu yang ketiga adalah spermatid. Lalu yang terakhir adalah spermatozoa, itu merupakan sudah sperma matang. Nah, proses ini membutuhkan kurang lebih 64 hari dan dipengaruhi oleh hormon. Contohnya adalah hormon apa aja? Hormon FSH, LH, dan juga hormon testosteron. Lalu selanjutnya ada struktur sperma. Struktur sperma dewasa terdiri dari contohnya ada kepala. Kepala itu berisi inti DNA dan juga akrosom, yaitu enzim penembus ovum. Bisa dilihat sendiri dari gambar di bawah. Lalu yang kedua ada leher, yaitu menghubungkan kepala dan ekor sperma. Dan yang terakhir ada badan tengah, itu penuh mitokondria sebagai sumber energinya. Lalu yang terakhir adalah ekor atau disebut juga dengan flagel, berfungsi untuk bergerak menuju sel telur. Oke, baik, selanjutnya ada hormon yang mengatur sistem reproduksi pria. Lalu ada 5 hormon. Yang pertama ada hormon GnRH atau hipotalamus, yaitu merangsang sekresi FSH dan LH. Yang kedua merupakan FSH-nya sendiri, yaitu merangsang sel Sertoli untuk mendukung spermatogenesis. Dan yang ketiga merupakan LH. LH merangsang sel Leydig memproduksi testosteron. Dan yang keempat merupakan testosteronnya sendiri, yaitu mengatur pembentukan sperma, libido, perkembangan karakteristik seksual sekunder. Dan yang kelima adalah inhibin atau sel Sertoli, yaitu menghambat FSH untuk pengaturan umpan balik. Lalu selanjutnya adalah semen. Semen itu sperma ditambah dengan cairan seminal. Nah, semen itu apa? Semen itu merupakan campuran sperma dan cairan dari beberapa kelenjar. Yang pertama merupakan vesicula seminalis, yaitu fruktosa contohnya atau prostaglandin. Lalu yang kedua ada prostat. Prostat contohnya adalah cairan basah dan enzim PSA. Lalu selanjutnya ada Cowper. Cowper merupakan berfungsi sebagai cairan pelumas. Lalu selanjutnya adalah volume normal ejakulasi sekitar 2 hingga 6 mili. Lalu jumlah sperma normal itu kurang lebih sekitar 15 juta per mili. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kualitas dari sperma. Nah, apa aja? Ada 5, yaitu contohnya ada suhu yang terlalu tinggi. Nah, itu tidak baik untuk kualitas sperma. Contohnya itu misalnya lagi di sauna atau contohnya laptop di pangkuan bisa mengakibatkan suhunya jadi tinggi. Lalu yang kedua ada contohnya merokok, alkohol, hingga stres. Nah, lalu ada infeksi saluran reproduksi. Lalu ada gaya hidup dan nutrisi serta paparan logam berat atau radiasi. Lalu ada fungsi sistem reproduksi pria secara umum. Yang pertama pastinya yang paling umum adalah memproduksi spermanya sendiri. Lalu dia menghasilkan hormon testosteron, lalu menyalurkan sperma ke sistem reproduksi wanita. Dan yang terakhir adalah mendukung proses fertilisasi dan keberlanjutan keturunan.
Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari PowerPoint yang saya jelaskan tadi yaitu sistem reproduksi pria terdiri atas organ utama, contohnya seperti testis, saluran reproduksi, dan kelenjar aksesori yang bekerja sama menghasilkan serta mengantarkan sperma. Proses reproduksi dipengaruhi hormon yang mengatur pembentukan sperma dan kematangan seksual. Secara keseluruhan, sistem ini berfungsi memastikan produksi, pematangan, hingga penyaluran sperma untuk memungkinkan terjadinya fertilisasi kepada ovum. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.